Setelah bangun pagi, kamu langsung ke kamar mandi untuk gosok gigi. Tiba-tiba terlihat benjolan di dalam mulut, di bagian bawah lidahmu. Kamu langsung panik, karena baru kali ini melihatnya. Tenang dulu, itu cuma torus mandibularis kok. Tulang kecil ini tumbuh di rahang bawah mulut kita. Dan kalau torus mandibularismu memanjang, berarti kamu termasuk 40% orang yang memiliki anomali ini. Kemunculannya bisa bervariasi, tergantung tempat asalnya. Di Amerika Serikat, fenomena ini cuma muncul pada 10% populasi. Tulang adalah bagian penting di dalam tubuh dan jumlahnya ada 206 ruas. Tapi ternyata, sebagian orang punya tulang tambahan yang nggak mereka sadari keberadaannya. Normalnya, kita punya 12 pasang rusuk, jadi totalnya ada 24 ruas. Tapi setengah persen dari total populasi manusia kemungkinan punya 25 rusuk. Rusuk ke-25 ini dikenal dengan nama rusuk serviks. Dan sejak pemiliknya dilahirkan, tulang ini tumbuh dari dasar leher tepatnya di atas tulang selangka. Tulang ini bisa muncul di kedua sisi sebagai rusuk utuh atau bisa juga berupa satu ruas serat jaringan tipis. Beberapa bagian tubuh kita berasal dari proses evolusi dan sebagian dari kita nggak memiliki ciri fisik yang serupa. Palmaris longus adalah tendon kecil di pergelangan tangan kita. Dengan menempelkan ujung jari manis pada jempol, kemudian mengepalkan tangan, kamu akan bisa ngelihat palmaris longus yang mencuat dari bagian dalam pergelangan tanganmu. Kalau otot ini nggak kelihatan di tanganmu, berarti kamu termasuk segelintir orang yang sudah nggak memilikinya. Tanpa otot ini, genggamanmu masih tetap kuat, tapi kekuatan cubitan pada jari keempat dan kelima akan berkurang. Otot ini diyakini telah aktif digunakan oleh spesies manusia di masa lalu, tapi sekarang nggak begitu ngaruh pada tubuh kita. Jadi, palmaris longus ini hanyalah ciri khas yang masih dimiliki oleh sebagian dari kita. Keberadaannya juga nggak dipengaruhi oleh tangan dominan. Nah, tangan mana nih yang lebih sering kamu gunakan? Kalau kamu kidal, berarti kamu termasuk dalam klub 10% orang kidal. Tapi kalau kamu ambidextrus, berarti kamu termasuk 1% orang yang bisa memakai kedua tangan secara seimbang. Kebanyakan orang ambidextrus awalnya cuma memakai tangan kiri mereka. Selain itu, orang ambidextrus dan kidal menunjukkan indikasi yang sama, karena mereka sama-sama mengandalkan kedua sisi otak. Orang kinan umumnya cuma dominan di otak kirinya. Kita semua punya tulang ekor yang berasal dari proses evolusi panjang. Dan tulang ini telah menghilang dari tubuh manusia sejak 25 jutaan tahun yang lalu. Tapi saat masih embrio, tulang ekor kita masih tumbuh. Dan setelah 8 mingguan, tulang ini benar-benar hilang. Dalam beberapa kasus, manusia terlahir memiliki ekor. Dan para ilmuwan telah mengetahui sekitar 25 kasus yang terkonfirmasi. Tapi mereka yang lahir dengan tulang ekor nggak memiliki kelebihan signifikan, kecuali keseimbangannya. Ekor tersebut nggak berfungsi dan cuma ada di situ karena nggak bertulang. Di dalamnya cuma ada saraf, pembuluh darah, dan otot. Kamu termasuk orang yang suka pilih-pilih makanan nggak? Rasa ketumbar mirip banget kayak sabun ya. Oh, kamu nggak suka sama nanas pada pizza? Berarti kemungkinan kamu termasuk pengecap super. Sekitar 30% manusia termasuk super taster, dan orang-orang ini bisa mengalami berbagai sensasi saat menikmati makanan. Makanan yang terasa pahit bagi super taster kemungkinan akan terasa manis bagi manusia biasa yang 40%. Ada juga 30% manusia yang tergolong sebagai non-taster. Jadi mereka nggak begitu tertarik dengan rasa makanan. Kira-kira kamu bisa nggak sih mengidentifikasi not lagu cuma dengan mengandalkan telinga? Sekitar 1 dari 10.000 orang punya kemampuan bawaan untuk ngebedain bunyi not dengan tepat, meski mereka bukan musisi besar. Hanya saja mereka bisa mengidentifikasi not lagu cuma dengan mendengarnya. Warna mata kita sangat bervariasi. Perbedaan paparan cahaya yang masuk ke mata menentukan jumlah melanin yang dihasilkan. Makanya, corak warnanya berbeda-beda. Manusia semakin sering bermigrasi selama ratusan tahun terakhir, sehingga corak warna matanya semakin bervariasi. Gen kita juga berpengaruh besar. Bahkan kita bisa mencatat ratusan corak warnanya untuk nyari tahu variasinya. Tapi sederhananya, ada 6 kelompok warna mata utama.
Kebanyakan manusia bermata coklat dan jumlahnya sekitar 79% dari seluruh populasi dunia. Mata semua manusia dulunya cuma berpigmen coklat. Kemudian mereka mulai bermigrasi ke Eropa Utara sekitar 6-10 ribu tahun yang lalu. Setelah terjadi mutasi, mata mereka bisa beradaptasi terhadap cahaya. Mata biru menjadi warna mutasi yang paling umum, dan semua mata biru di zaman now ternyata berasal dari satu nenek moyang dari Eropa. Saat ini, jumlah pemilik mata biru adalah sekitar 10% dari seluruh populasi manusia. Mata kuning dan coklat sebanyak 5%, dan mata abu-abu cuma 3%. Hijau menjadi warna mata yang sangat langka, dan jumlahnya cuma 2%. Tapi yang lebih langka juga ada loh, namanya heterochromia iridum. Kondisi ini ditandai dengan warna kedua mata yang berlainan. Mata seperti ini bersifat bawaan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor genetik lain. Cuma 1% populasi manusia yang memiliki keunikan ini. Meski pemilik mata biru semakin banyak, warna ini cuma akan menonjol di area yang ditinggali oleh penyumbang varian gen serupa, karena mata biru bersifat resesif. Begitupun dengan rambut merah, yang cuma muncul dalam 2% populasi. Orang berambut merah dan bermata biru termasuk sangat langka, karena mereka cuma sebanyak 0,17% dari total populasi. Meskipun mata hijau, abu-abu dan hazel lebih sedikit dari mata biru, gennya lebih dominan. Jadi pada segelintir orang yang berambut merah, warna mata biru kemungkinan besar nggak akan muncul. Melanin yang telah membantu mutasi warna mata juga bisa membawa dampak lain pada tubuh kita. Mutasi gen yang mempengaruhi melanin muncul pada 0,005% orang Amerika Serikat, kemudian menghasilkan albinisme. Kemunculannya memang bervariasi di seluruh dunia, begitupun pada mata. Dalam albinisme, produksi pigmen digunakan untuk mendistribusikan sel utama yang mempengaruhi warna kulit, rambut, dan mata. Kebanyakan orang albino akan memiliki kulit dan rambut putih. Mata mereka berwarna biru agak pink dan pupilnya berwarna merah. Merahnya ini berasal dari cahaya yang terpantul dari pembuluh darah di dalam retina. Ada juga jenis albinisme yang pigmentasinya lebih sedikit. Penyandangnya memiliki corak kulit dan rambut yang lebih gelap. Nah, albinisme nggak cuma terjadi pada manusia loh, tapi juga dijumpai pada mamalia, reptil, dan amfibi. Bagian atas daun telingamu punya lubang kecil kayak gini nggak? Inilah yang disebut dengan sinus preaurikuler. Selama 6 minggu pertama di dalam kandungan, auricula atau bagian luar telinga kita akan tumbuh. Sinus preaurikuler terbentuk saat auricula nggak benar-benar menyatu. Kondisi ini dialami oleh kurang dari 1% manusia. Meski sebagian orang berspekulasi kalau lubang kecil ini merupakan sisa insang di zaman dulu, nggak ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Keunikan yang kita miliki bisa menguntungkan kita di kehidupan sehari-hari. Sebagian orang membawa mutasi gen DEC2 yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Familial Natural Short Sleepers. Jadi intinya manusia yang termasuk dalam 1% ini cuma perlu tidur sekitar selama 6 jam setiap hari. Kebanyakan orang pasti bakal kecapean kan kalau tidurnya cuma 6 jam, tapi orang-orang beruntung ini pasti akan memanfaatkan hari mereka dengan sebaik-baiknya. Kamu pernah nggak sih saat ngelihat sebuah gambar kok warnanya kayak kelihatan beda dari anggapan orang lain? Mungkin kamu punya kemampuan langka untuk ngelihat lebih banyak warna tuh. Bisa jadi kamu bisa ngebedain 100 juta corak warna. Kalau memang begitu, kamu menjadi bagian dari kelompok manusia langka bernama tetrakromat. Mata mereka punya 4 sel kerucut, jadi nggak kayak kebanyakan manusia yang cuma punya 3 sel kerucut alias trikromat. Ada banyak penelitian yang ngebahas soal penyandang fenomena mata langka ini, tapi lebih banyak dijumpai pada wanita. Diperkirakan ada sekitar 15% wanita yang memiliki keunikan ini. Dan hebatnya, kemampuan ini juga dimiliki oleh beberapa spesies burung, serangga, ikan, dan mamalia lain.